Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh kali ini kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya, dan sekali lagi sering diingatkan oleh para ulama kita, di antara nikmat terbesar adalah nikmatul Islam. Nikmat menjadi seorang hamba yang beriman. Nikmat ketika kemudian kita menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepadanya, memohon hanya kepadanya, tunduk dan patuh hanya kepadanya. Bahkan rasa cinta, takut yang ada pada diri kita pun diberikan hanya kepadanya. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Di saat yang sama kita tahu banyak hari ini orang menyembah berhala. Mereka bergantung kepada manusia. Mereka takut kepada makhluk-makhluk Allah yang lemah. Mereka takut dan bahkan menyandarkan hidup mereka, menggantungkan serta kemudian berharap kepada makhluk-makhluk Allah yang lemah. Tentu fenomena dan kemudian keadaan dan situasi yang demikian ini menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dijadikan seorang hamba yang beriman, Islam, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan merambah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insyaallah taala kita akan mendengarkan nasihat-nasihat ulama terkait tentang seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah-kisah orang-orang terdahulu di dalam Al-Qur'an, dan bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kisahkan tentang manusia-manusia yang kemudian pernah terlebih dahulu hidup, ya, mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelajaran bagi umat dan manusia setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada pada kisah mereka orang-orang terdahulu pelajaran, hikmah yang bisa diambil bagi orang-orang setelahnya, dan tentu ini peruntukannya bagi mereka yang mau berfikir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an sampai mencapai sepertiga di antara Al-Quran yang ada. Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala berikan kisah-kisah mereka untuk kita
sebagai pelajaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'an bukan hanya orang-orang baiknya saja, tetapi Allah juga kisahkan orang-orang buruk untuk menjadi percontohan dan untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia agar kita tidak terjerumus sebagaimana mereka dahulu terjerumus dalam kebinasaan dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an, mempelajari tentang kebaikan manusia-manusia yang telah mendahului kita adalah kewajiban bagi kita. Bahkan para ulama kita menasihatkan, fa in la budda bil iqtida faqtadu bil amwat. Kalau memang kita harus senantiasa memiliki fanatisme, maka fanatiklah kepada mereka yang telah wafat dahulu dalam keadaan beriman. Fa innal hayya la yu'manu minal fitan. Karena ketika kita kemudian hari ini fanatik kepada seseorang yang masih hidup di dunia, maka mereka tidak akan pernah selamat dari yang namanya fitnah yang akan menyambar-nyambar kehidupan mereka. Sehingga apa yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah-kisah orang yang hebat, orang yang soleh, orang yang kemudian kita bisa contoh kehidupannya untuk kemudian benar-benar kita jadikan sebagai prinsip dasar seorang mukmin untuk bisa senantiasa memiliki role of mood atau teladan-teladan yang baik bagi kehidupan kita. Kita akan mulai dari seorang sahabat yang paling mulia, sahabat yang disebut di dalam Al-Quran sebagai teman Nabi Muhammad di dalam gua yang kala itu Rasulullah SAW dalam pengejaran orang-orang musyrikin, manusia-manusia yang berusaha membunuh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang telah menjadikan keluarganya untuk senantiasa berjuang, melindungi dan bahkan totalitas untuk menjadikan harta dan keluarganya sebagai pelindung agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sosok manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah nama aslinya Abdullah. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Uthman. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq namanya Uthman atau biasa dikenal dengan Abu Kuhafah. Abdullah ibnu Uthman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibnu Taim ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bertemu nasabnya dengan Rasul kita alaihi salatu wassalam, yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Murrah ibni Ka'ab. Jadi beliau Abu Bakar As-Siddiq bertemu nasabnya dengan Rasul kita alaihi salatu wassalam di nasab Rasul kita alaihi salatu wassalam di kakeknya yang kesekian yang bernama Murrah bin Ka'ab. Dan kita tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah laki-laki dewasa, teman dan sahabat Nabi Muhammad SAW yang seusia dengan beliau, walaupun disebutkan dalam riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih muda 3 tahun daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwalu man aslam fil Islam. Namun diketahui bahwa laki-laki dewasa yang usianya waktu itu 37 atau 38 tahun yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di sini para ulama kita di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang siapa saja orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di sana terdapat berbagai macam pendapat para ulama yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa yang pertama kali masuk Islam mutlak adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama yang lain ketika menyebutkan hadis-hadis pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sepulang dari Gua Hira. Maka Khadijah bintu Khuwailid adalah mutlak manusia pertama yang masuk Islam, yang memeluk agama suaminya, kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dari laki-laki dewasa sahabat Nabi kita SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun dari anak-anak yang usianya waktu itu disebutkan oleh para ulama 14 tahun adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Oleh karena itu, ketika disimpulkan oleh para ulama, siapa di antara mereka para sahabat yang pertama kali masuk Islam, maka oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dibagi. Laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq, perempuan dewasa adalah istrinya Nabi kita SAW Khadijah binti Khuwailid, dan dari anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Wa kharaja wa aslama biyadihi sittam min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua, di mana kemudian setelah kita mendapatkan kebaikan, Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita peroleh tidak berhenti sampai pada kita saja, tapi beliau usahakan bagaimana kebahagiaan itu sampai pada orang-orang lain. Sehingga Rasulullah SAW dulu pernah menyampaikan tentang arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling cinta kepada umatku sedang mereka sesungguhnya atau sedang dia adalah umatku sendiri adalah Abu Bakar As-Siddiq. Artinya bentuk kasih sayang dan cinta yang hakiki adalah ketika kita berdakwah, mengajak orang lain untuk menuju kepada agama Islam. Itu bentuk cinta yang hakiki. Maka ketika kemudian ada seorang yang berdakwah, mengajak kebaikan, mengajak kepada manusia untuk masuk kepada agama Islam, itu adalah bentuk kasih sayang yang hakiki. Maka ketika kemudian kita hari ini berada di dalam proyek ataupun pekerjaan para nabi memberikan kasih sayang kepada manusia dengan berdakwah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita kasih sayangnya tidak diberikan halangan dan rintangan. Pasti di dalam dakwah ada halangan dan rintangan. Oleh karena itu, jangan kemudian nodai rasa cinta kita kepada saudara kita dengan berdakwah, ya, dengan cara ketika kita kemudian diberikan ujian, kita berhenti darinya. Dan sampai kita nodai cinta tersebut dengan kita berhenti manakala Allah berikan kepada kita ujian. Sebagian di antara kita ketika dakwah, ketika kita mengajak kebaikan orang lain dari bentuk dan realisasi dari cinta kita kepada mereka, begitu kemudian orang itu menolak atau bahkan membalas kita keburukan padahal kita mengajaknya kebaikan, kita berhenti kadang-kadang. Dan sesungguhnya ketika kita berhenti adalah menunjukkan akan ketidakikhlasan kita atau tentang cinta kita yang tidak dibenarkan. Makanya lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan cintanya beliau kepada umatnya, di mana beliau berdakwah dengan ikhlas, berdakwah dengan sabar, berdakwah dengan senantiasa ya mengadopsi hal-hal yang dibutuhkan dalam dakwah. Walaupun terkadang beliau ya ketika berdakwah dilempari batu, beliau sabar. Beliau mendoakan kebaikan orang yang melemparinya batu. Beliau dilempari kotoran binatang, beliau pun sabar. Itulah cinta yang hakiki. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan itu kepada kita. Ketika beliau sudah mendapatkan Islam, beliau tidak berhenti sampai di situ, tapi beliau jadikan ya kesempatan teman-teman dan circle beliau untuk kemudian mendapatkan cahaya Islam. Dengan apa? Dengan beliau berdakwah. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama kita bahwa 6 di antara sahabat Rasul kita alaihi salatu wassalam yang merupakan al-asyrah minal mubasysyirina bil jannah. Bayangkan 10 manusia-manusia hebat di kalangan Islam, masuk Islamnya di tangan Abu Bakar As-Siddiq, 6 di antara mereka. Yang pertama adalah sahabat Utsman ibni Affan, masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, ya, masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Bayangkan 6 para sahabat hebat yang merupakan ya ranking 10 dari para sahabat yang lainnya, yang jumlahnya ratusan ribu. Ternyata 6 di antara 10 orang-orang ini masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Kita membayangkan hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan satu hadis yang tentu ini semakin menguatkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sekaligus pelajaran bagi kita. Apa kata Nabi SAW? Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Masya Allah. Barang siapa yang senantiasa mengajak orang lain untuk menuju kepada agama Islam,
mengislamkan orang, mengajak manusia mengenalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang masuk Islam tersebut. Masya Allah, kita ngajak orang sholat, begitu orang itu sholat, kita mendapatkan pahala sholat sebagaimana yang dikerjakan orang yang melakukan sholat. Ada orang yang kemudian tadinya tidak pernah menyembah Allah, tidak mengenal Rasulnya SAW, akhirnya kita masukkan Islam, akhirnya dia setiap hari sholat, setiap hari dia bersyahadat, setiap hari dia berzikir, setiap hari dia baca Al-Quran, setiap hari dia bakti kepada orang tua, setiap hari dia mungkin mengurus anak dan istrinya, setiap hari kemudian dia melakukan berbagai macam kebaikan. Allah jadikan kebaikan yang kemudian diberikan kepada orang tersebut dilipat gandakan pula, atau diberikan pula pahalanya kepada kita yang mengajaknya masuk Islam. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Bahkan itu tidak sama sekali mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Di antara rahmat Allah yang luas, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang kemudian dibagi oleh hamba-hambanya tersebut tidak mengurangi dan tidak mendolimi orang yang mengerjakannya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pekerjaan berdakwah di jalan Allah sebagai pekerjaan terbaik? Bahkan para ulama usul atau usul dakwah, mereka seringkali mengatakan ad-da'watu ilallah wadhifatul anbiya'i wal mursalin. Sesungguhnya dakwah kepada Allah, mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari ketidaktahuan menjadi memiliki pengetahuan, sinar terang benderang untuk mengenal Islam, maka ini adalah merupakan pekerjaan dahulu para nabi dan para rasul yang bisa saja dilakukan dan dikerjakan oleh orang setelahnya. Makanya orang-orang yang berilmu berdakwah, maka dikatakan mereka adalah pewaris para nabi. Wal ulama lam yuwarithuna dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Atau wal anbiya lam yuwarithuna dinaran wala dirhama walakin yuwarithul ilma. Karena sungguhnya kata Nabi SAW, para nabi itu tidak mewarisi kepada orang-orang setelahnya dari berupa emas dan perak, tetapi mewarisi ilmu kepada umatnya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, inilah pentingnya kita hari ini mengadopsi sebuah langkah-langkah konkret, langkah-langkah pasti di mana kemudian kita menginginkan orang lain mendapatkan hidayah. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga disebutkan bahwa beliau bukan dikenal hanya bukan hanya sekedar namanya As-Siddiq saja, tetapi beliau juga pernah dilakopi, dinobatkan oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat yang dijamin tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka. Hadis ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah SAW satu hari beliau duduk di teras rumah beliau. Beliau, Nabi kita SAW punya teras rumah. Kemudian Aisyah menyebutkan, fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fil fina. Beliau, Nabi kita SAW itu satu hari sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di teras rumahnya. Walaysa baini wa bainahum illa sitr. Dan tidak ada yang menghalangi aku, kata Aisyah, dengan mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW di luar rumahnya atau di teras rumahnya, kecuali hanya sitr, hanya korden, semacam penutup kain seperti itu. Faja'a Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian datang ayahku Abu Bakar As-Siddiq seraya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang lainnya, mengatakan, man arada ayyanzura ila atiqim minan nar falyanzur ila hadzal rajul. Barang siapa yang menginginkan melihat sosok orang yang tidak akan pernah sama sekali tersentuh dengan api neraka, maka lihatlah kepada orang yang datang ini. Maka yang datang adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya sebagian sahabat terkadang memanggil Abu Bakar As-Siddiq bukan As-Siddiq, tapi kadang mereka memanggilnya dengan Al-Atiq, orang yang dijauhkan dari api neraka. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan dijauhkan dari api neraka? Jawabannya
semua kita menginginkan itu. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, setiap kali kita sholat, kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setiap hari, mungkin kita 5 kali minimal sholat dalam sehari selalu membaca itu. Kenapa? Karena neraka bukanlah tempat yang sama sekali seorang di antara kita bisa bertahan di dalamnya. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang kedahsyatan neraka Allah Subhanahu wa taala, di mana kemudian neraka itu darajat. Neraka itu memiliki tingkatan semakin ke bawah, maka kemudian tingkatan neraka itu semakin mengerikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sedikit kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya api neraka. Allah menyebutkan dalam perspektif sains dan juga Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha." Ketika kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan mereka penduduk neraka di dalam neraka dengan api yang berkobar, dengan siksaan yang mengerikan menimpa mereka, maka kami jadikan kulit-kulit mereka menjadi mendidih dan gosong. Kita tahu dalam Al-Quran ketika disebutkan tentang nadijat juluduhum, tentang bagaimana kulit-kulit mereka mendidih dan gosong, maka teori kedokteran hari ini menyatakan bahwa kulit adalah alat perasa manusia. Sehingga kemudian Allah seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bahwa kulit itulah yang menjadikan mereka merasa sakit di neraka. Tapi subhanallah, ketika Allah menyebutkan hal demikian ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran bahwa ketika kulit mereka sudah gosong dan tidak lagi kemudian mereka merasakan sakit, di antara bentuk gambaran neraka yang begitu mengerikan, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kulit mereka yang sudah gosong dan tidak lagi merasakan sakit dengan kulit yang baru. Untuk apa diperbaharui? Untuk apa kemudian kulitnya di-upgrade dan diperbarui untuk menjadi kulit yang bersih lagi, kulit yang tidak sakit lagi, artinya kulit yang tidak gosong lagi? Ternyata Allah kemudian menyimpan rahasia dan kemudian diungkapkan kepada kita agar apa? Agar kemudian mereka liyadzuqul azab, agar mereka terus merasakan sakit, agar terus mereka tersiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian kita bisa membayangkan betapa mengerikannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian di antara manusia yang mengedepankan akal mereka akan mengatakan gak apa-apa, lama-lama nanti kalau lama-lama di neraka mungkin sudah biasa. Iya, itu di dunia. Sebagian orang di penjara di awal hari ya dia tersiksa. Bulan pertama dia tersiksa. Bulan kedua dia tersiksa. Tahun pertama dia tersiksa, tahun kedua tersiksa. Tapi mungkin ketika sudah 20 tahun dia di dalam penjara, sudah dia mati rasa di sana. Sehingga dia kemudian bahkan dikeluarkan pun malah mungkin tidak mau. Dia sudah mungkin menikmati dia di dalam kehidupan penjaranya. Sudah putus asa dia. Sudah. Sama seperti kemudian sebagian di antara kita, kalau kita mungkin mengenal yang namanya kapalan, orang Jawa bilang, ya saking seringnya kita bekerja dengan kerjaan yang berat, tangan kita biasa seringkali ya kapalan atau kasar akhirnya. Sehingga dari kasar dan kapalan itu kita mungkin kadang-kadang diseset-seset pakai sirat tidak kerasa. Kenapa? Karena kulitnya sudah mulai tebal, sudah lagi tidak sensitif, sudah lagi kemudian tidak kerasa dengan hal-hal yang tajam. Tapi itu tidak berlaku di neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali orang masuk neraka, dia tidak akan pernah kemudian bisa beristirahat. Sekalipun mereka merasa haus, maka itu pun yang kemudian diberikan kepadanya adalah air, ya, darah yang mendidih, nanah yang mendidih, bahkan timah yang mendidih diberikan kepada mereka, waliyadzubillah. Oleh karena itu, ketika seorang hamba mukmin yang beriman dijauhkan dari api neraka, ini adalah merupakan keutamaan yang luar biasa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dan jauhkan kami dari api neraka. Kenapa neraka harus disebut? Karena neraka ini ancaman yang terbesar bagi kita semua. Jangan sampai kita semua masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ketika dinobatkan dan dilakopi sebagai Al-Atiq, ini bukan satu hal yang biasa. Ini adalah orang yang benar-benar sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan dijauhkan dari api neraka. Bayangkan, dia dijamin surga dan dijamin tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan secara sharih tentang bagaimana keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di mana beliau langsung mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu tempatnya nanti di surga. Ini bukan sembarangan. Ya, oleh karena itu sebagian sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma seringkali mengatakan bahwa kami setiap hari melihat para penghuni surga jalan di tengah-tengah kami. Bagaimana tidak mereka melihat Abu Bakar As-Siddiq jalan, melihat Umar bin Khattab jalan, melihat Utsman bin Affan jalan, melihat Ali bin Abi Thalib jalan di tengah-tengah pasar kaum muslimin. Mereka di masjid dan mereka adalah ahli-ahli surga. Tapi kata para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka yang dijamin surga, merekalah orang-orang yang ada di saf-saf pertama. Mereka yang dijamin surga, merekalah orang yang semangat untuk puasa. Mereka yang dijamin surga, merekalah orang yang seringkali menangis. Mereka yang dijamin surga, merekalah orang yang senantiasa hati-hati dalam hidup. Berbeda dengan kita. Jaminan surga tidak pernah ada pada diri kita, tapi kadang-kadang subhanallah waliyadzubillah di antara kita meremehkan akan pentingnya kehusyuan, meremehkan akan pentingnya saf-saf pertama dalam solat berjamaah kita, meremehkan dalam masalah amanah-amanah yang diembankan kepada kita dan seterusnya dari berbagai macam kelalaian yang ada pada diri kita. Waliyadzubillah. Padahal kita ini sesungguhnya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Disebutkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana senantiasa keutamaan beliau seringkali digandengkan dengan Umar bin Khattab. Walaupun mutlak bahwa Umar bin Khattab adalah levelnya selalu di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Keutamaan Umar bin Khattab tidak lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq dan itu disepakati oleh para ulama kita. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sosok sahabat yang seringkali digandengkan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam sebagai tangan kanan dan kirinya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum, beliau pun pernah mengatakan Abu Bakar wa Umar min hadzal din kamanzilatis sama wal basar min hadzal ras. Kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi agama Islam ini, teman-teman, kata beliau, itu sama seperti kedudukan pendengaran dan penglihatan manusia bagi kepala mereka. Artinya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab adalah sosok sahabat yang vital, sahabat yang sangat dibutuhkan, sahabat yang luar biasa perjuangannya di dalam Islam. Maka ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Di sini ada beberapa hadis dari Nabi kita SAW yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, iqtadu billadaini min ba'di min ashabi Abi Bakrin wa Umar. Kata Nabi SAW, ikutilah oleh kalian dua sahabatku setelah aku meninggal. Mereka berdua adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Disebutkan pula dalam riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, dari jalan
sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah SAW sedang bersama Rasulullah SAW sedang bersama Ali bin Abi Thalib duduk di teras masjid. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar kala itu. Maka Rasulullah SAW menyapa Ali bin Abi Thalib seraya mengatakan, "Ya Ali." Tentu keduanya sedang melihat Abu Bakar dan Umar sedang berjalan menuju Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Ali, innahuma sayyida kuhulati ahlil jannah." Tahukah engkau wahai Ali, dua orang ini, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab, adalah orang sayyida. Dua-duanya adalah nanti menjadi tokoh kuhulati ahlil jannah, akan menjadi tokoh para penghuni surga Firdaus tertinggi, minal awwalina wal akhirin ma khalan nabiyina wal mursalin. Jadi dua orang ini wahai Ali, ini nanti akan jadi tokohnya orang-orang penghuni surga dari awal sampai akhir. Ma khalan nabiyina wal mursalin, kecuali nabi dan para rasul Allah. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul Allah tokohnya siapa Bapak Ibu? Tokohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, makanya antum baca kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, kitab yang beliau beri judul Fadlul Islam. Kitabnya bagus sekali. Kitab tidak terlalu tebal, tipis, tapi di situ menerangkan tentang keutamaan Islam. Dan salah satu keutamaan Islam adalah kita menjadi umat terakhir dalam kehidupan umat manusia, tetapi kelak kita adalah umat yang pertama kali dibangkitkan. Kita adalah umat yang pertama kali akan disidang. Kita adalah umat yang pertama kali masuk surga. Kita adalah umat yang kemudian justru malah menjadi tokoh-tokohnya orang-orang yang kemudian penduduk surga kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, nabi kita sebagai nabi yang terakhir pun ternyata adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Dari hadis di atas menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan sahabatnya yang terdekat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai sahabat yang mulia di antara para sahabat yang lainnya. Ikhwan fillah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Namun yang akan kisah-kisahkan pada kesempatan pagi hari ini sebagai kisah yang inti dari apa yang ingin saya sampaikan, sehebat apapun mereka berdua, seutama apapun Abu Bakar As-Siddiq, tentu yang perlu kita pelajari bukan hanya keutamaannya, tapi bagaimana manajemen konflik yang ada pada beliau, yang beliau ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena kalau sekedar kita menceritakan Abu Bakar itu hebat, Abu Bakar itu begini dan begitu, lalu kemudian kita keluar mungkin akan sulit bagaimana mempraktekkan kebaikan-kebaikan beliau dan tidak mungkin kita menggapainya. Kenapa? Karena keutamaannya mungkin hampir ada hubungannya dengan masalah as-sabiqunal awwalun. Mereka atau beliau Abu Bakar As-Siddiq memang masuk Islam pertama. Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi. Abu Bakar As-Siddiq banyak hartanya, mungkin seperti itu. Tapi sekarang yang akan saya kisahkan kepada kita semua di pagi hari ini adalah kisah di mana kemudian beliau menjadikan hidup beliau sebagai percontohan untuk kita. Kita tahu dalam hidup seorang hamba itu tidak mungkin ya lurus dan lempeng-lempeng saja. Ada mungkin konflik, ada mungkin ya sahabat yang mungkin tidak dulunya atau dulunya itu adalah orang yang dekat dengan kita menjadi kemudian renggang hubungannya. Atau mungkin ya sebagian kita ya pernah memiliki kedekatan dengan sahabat tapi kemudian akhirnya karena berkelahi, karena cekcok, karena salah paham ya akhirnya kemudian renggang sehingga kemudian akhirnya bahkan saling membenci, waliyadzubillah. Maka kehidupan ini seringkali kita lihat dan kita saksikan dalam kehidupan kita. Adanya masalah, ya adanya konflik, maka lihat bagaimana sosok manusia yang kemudian dinobatkan sebagai manusia terbaik pertama dan dinobatkan sebagai manusia terbaik kedua punya konflik dan punya masalah. Tapi bagaimana masalah itu selesai kita lihat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab sangat dekat. Tadi disebutkan oleh Jabir bin Abdullah kedudukan mereka seperti pendengaran dan penglihatan bagi
seorang manusia. Artinya beliau berdua ini orang vital, orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata mereka berdua punya masalah. Pernah punya masalah. Disebutkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan, kanat baina Abi Bakrin wa Umar muhawarah. Pernah terjadi suatu hari antara Abu Bakar dan Umar itu cekcok. Masya Allah. Makanya antum jangan juga kemudian mengatakan, wah ada teman itu di masjid, Masya Allah dari dulu sampai sekarang tidak pernah cekcok gitu. Aman-aman terus gitu. Ya. Itu bukan berarti hubungan yang baik. Belum tentu. Itu lebih baik dari hubungan orang yang pernah cekcok. Karena bisa jadi orang yang tidak pernah cekcok itu adalah justru orang yang tidak peduli satu dengan yang lain. Kan begitu. Kadang kalau orang memang cuek ya tidak akan cekcok Pak. Ya cuman Pak ya gitu. Gak akan cekcok. Tapi kalau dia punya kedekatan, dia punya responsivitas, dia punya kepekaan, mungkin akan ada cekcok. Sama seperti ketika kemudian kita bersama istri kita. Ada di antara kita yang kemudian menikah dari awal sampai akhir tidak pernah cekcok. Bukan nikah itu, mungkin kita sedang berteman itu. Pernikahan pasti ada cekcok. Pernikahan pasti ada crash, pasti. Tidak mungkin. Bayangkan Nabi SAW manusia terbaik saja pernah ada masalah dengan istrinya. Bagaimana dengan kita? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Umar bin Khattab, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, pernah ada masalah. Lalu kemudian kita ketika tidak pernah ada masalah dengan teman kita mengatakan diri kita ini adalah pertemanan yang baik? Oh, tidak bisa. Ini percontohan, bukti nyata dalam sejarah Islam bahwa manusia terbaik pun punya masalah. Tetapi yang masalah bukan soal masalahnya, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah. Itulah yang harus senantiasa kita pelajari. Sebagian kita, nggak mau ada masalah Ustaz, makanya biarin aja teman saya ngerokok di masjid, biar aja sudah. Ya itu namanya orang yang cuek begitu. Ya begitulah, kalau orang cuek tidak akan ada masalah. Antum kalau pengen tidak ada masalah, ya sudah antum semua orang dianggap batu semua, nggak ada masalah pasti. Tapi ketika kemudian ada teman kita, saudara kita, ya, yang kemudian melakukan kesalahan lalu kemudian kita ingatkan, apa efek domino dari teguran kita kepada mereka? Ya penolakan, ya bahkan mungkin terjadi kebencian kepada kita padahal kita mencintai dia. Bukankah begitu demikian Bapak Ibu? Nah itulah yang kemudian kita akan pelajari pagi hari ini. Abu Bakar As-Siddiq, manusia terhebat sekalipun, dengan Umar bin Khattab terhebat sekalipun punya masalah. Disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pernah ada masalah. Fa'aghdaba Abu Bakrin Umara. Kemudian Abu Bakar karena cekcok, qadarullah Abu Bakar yang lebih dahulu tidak sabar sehingga beliau marah kepada Umar. Abu Bakar yang terlebih dahulu marah kepada Umar. Begitu Abu Bakar marah, fansarafa anhu Umar mughdiban. Akhirnya Umar bin Khattab bukannya melayani atau kemudian ikut marah di depan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Umar bin Khattab fansarafa anhu. Umar bin Khattab pun akhirnya pergi dari Abu Bakar As-Siddiq, meninggalkannya tapi dalam juga keadaan marah. Jadi marahan nih. Dua sahabat dekat marahan. Tapi kenapa Umar bin Khattab meninggalkan Abu Bakar? Tidak lain tidak bukan karena Umar bin Khattab takut mungkin mukul Abu Bakar. Kalau sudah mukul atau mungkin pakai kekerasan ya Abu Bakar bisa pingsan Pak. Umar bin Khattab tahu diri, akhirnya beliau pergi dari sahabatnya. Ya manusia biasa. Hamba Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk-makhluk lemah, kadang emosional, kadang kemudian kita tidak sabar. Itu yang terjadi bahkan pada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tapi Umar bin Khattab pergi, beliau tahu diri, saya tidak mau ribut, sudah saya keluar. Tapi Umar bin Khattab marah juga. Pulanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan fattaba'ahu Abu Bakar yas'aluhu an yastaghfira lahu. Begitu ditinggal sama Abu Bakar oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar mulai sadar, ya Allah, berarti Umar marah kepadaku. Umar gak ridho dengan marahku kepadanya. Abu Bakar akhirnya mengejar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, apa? Minta maaf. Subhanallah. Ajib. Baru saja dia Abu Bakar As-Siddiq marah, emosi, beliau langsung segera meredamnya. Langsung kemudian beliau mengakui salah dan mau meminta
maaf. Langsung mengejar Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab masih marah juga. Sehingga apa? Umar bin Khattab belum memaafkan. Sepanjang jalan dimintai Umar, tolong maafkan saya. Ana minta maaf, ana minta maaf. Ya, aku minta maaf Umar, tolong jangan marah kepadaku. Umar bin Khattab karena sudah kadung mungkin dimarahi sama Abu Bakar, gak terima. Akhirnya beliau masuk rumahnya. Begitu masuk rumahnya, pintunya pun ditutup di wajah Abu Bakar As-Siddiq. Duar. Disitulah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah ketika berbuat salah kepada saudaranya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendolimi saudaranya. Coba kalau itu adalah kita, Pak. Kita sudah minta maaf sepanjang jalan, minta maaf, enggak dimaafkan, paling kita apa? Ya sudah, biarin, kamu sudah mau marah, fadhol. Ya, silahkan kamu marahlah. Ya, saya sudah minta maaf, kamu juga enggak mau, ya sudah. Aku juga enggak butuh kamu, kan gitu. Waliyadzubillah. Itu yang sering kali terjadi. Kita kadang-kadang dalam berjuang itu hanya kesabarannya setipis tisu. Kita di awal, Ustaz, saya itu dulu sebelum ribut sama dia itu saya sudah minta maaf, Ustaz. Saya sudah sabar, Ustaz. Tapi karena dia juga enggak mau maafin aneh, ya sudahlah Ustaz, biarin. Makanya anak 3 tahun ini enggak ketemu. Ya Allah, kesabaran kita seringkali setipis tisu, Pak. Kita katanya maafkan, tapi maafkan kita juga ketika kemudian dibalas dengan keburukan, kita balas lagi keburukan lagi, subhanallah. Tapi Abu Bakar tidak, Pak. Abu Bakar tahu betul beliau berbuat salah, beliau minta maaf, dan maafnya beliau itu jujur, sampai beliau menangis. Beliau menunggu di depan rumah Umar dan tidak segera dibuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menangis, ya Allah, gimana ini sahabatku, temanku ini marah kepadaku. Akhirnya bingung Abu Bakar As-Siddiq, mau gimana ini? Dia dibukakan pintu, nunggu di depan rumahnya juga lama gak dibuka-buka. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq lari menuju Masjid Nabawi. Ternyata Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di masjid. Maka Rasulullah SAW berdiri seraya mengatakan, Inna sahibakum hadza qad ghamar. Sungguhnya ini temanmu ini sedang ada masalah nih. Sahabat kalian ini sedang ada masalah nih. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq mendekat kepada Rasulullah SAW. Seraya mungkin tengok kanan kiri mau cerita, tapi banyak sahabat yang lain gitu. Tapi subhanallah, Allah kembali memperlihatkan kepada kita contoh yang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun begitu ditinggal oleh Abu Bakar As-Siddiq, ternyata Umar bin Khattab mengikuti Abu Bakar. Bahasa gampangnya, kalau bahasa sinetronnya sudah mau dimaafkan, Abu Bakarnya sudah pergi gitu ya. Kalau bahasa aktingnya itu mungkin seperti itu ya. Abu Bakar mau dimaafkan, mau dibukakan pintu, loh kok sudah pergi? Wah, ini pasti ke masjid ini Abu Bakar. Dikejar sama Umar. Umar bin Khattab sudah maafkan, sudahlah aku sabar sudah. Tak maafkan, subhanallah. Begitu sampai di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya atau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau wahai Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan dengan jelas detail bahwa beliau tidak mengaku beliau yang benar. Beliau jelas mengatakan, aku yang salah wahai Nabi. Aku marahin Umar, aku maki gini. Sehingga kemudian Umar bin Khattab meninggalkanku dan marah kepadaku dan belum memberikan maaf kepadaku. Maka Rasulullah SAW, subhanallah, ini yang di luar ekspektasi mereka para sahabat. Dikiranya mungkin akan dilerai begitu saja, atau akan kemudian dipersatukan lagi oleh Nabi dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Ternyata tidak. Rasulullah SAW membela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berdiri seraya kemudian beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya berkata ya, di mana kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, hal antum tarikuna li sahibi wa hal antum tarikuna li sahibi. Subhanallah. Ketika Umar bin Khattab masuk ke Masjid Nabawi, melihat Rasulullah berdiri, sahabat semuanya sedang duduk. Subhanallah. Umar bin Khattab berdiri, tidak berkata apa-apa. Dimarahi oleh Nabi SAW seraya mengatakan, apakah kalian mau meninggalkan sahabatku ini? Apakah kalian senantiasa mau meninggalkan sahabatku ini? Seraya Rasulullah SAW mengkisahkan tentang beberapa sekelumit dari kisah yang banyak tentang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Nabi kita SAW mengatakan,
dulu ketika aku kemudian berdakwah di kota Mekah, karena itu waktu itu di mana? Di Madinah. Dulu waktu aku di Mekah, setiap hari, setiap saat aku katakan kepada kalian, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Semua kalian mengatakan kadzabta ya Muhammad. Dan kecuali Abu Bakar As-Siddiq, beliau orang pertama yang mengatakan sodakta ya Muhammad. Seakan-akan Rasulullah ingin memuji sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat semua kalian menahan harta kalian, Abu Bakar orang yang pertama dari sahabatku yang mengeluarkan hartanya untuk kemudian berjuang dalam Islam. Dibela oleh Nabi kita SAW. Tapi subhanallah, Umar bin Khattab pun bukan sosok orang yang kemudian mengatakan, "Oh Nabi, tadi yang salah Abu Bakar, bukan aneh, kok malah aneh yang dimarahin." Enggak juga. Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab luar biasa mencontohkan kepada kita. Umar bin Khattab diam saja walaupun beliau dalam keadaan benar, dan Abu Bakar justru berdiri sambil memeluk Nabi Muhammad SAW, menahan emosinya sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu adlam." Yang salah itu aku, wahai Nabi, bukan Umar. Kenapa engkau malah marahi Umar? Yang salah itu aku. Aku mau minta maaf dan dia belum memaafkan aku. Iya, kata Nabi SAW, biarkan aku ingin mengatakan itu kepada kalian para sahabatku. Subhanallah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun kemudian akhirnya memeluk Abu Bakar As-Siddiq, meminta maaf, dan kemudian Abu Bakar lebih meminta maaf lagi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat bagaimana mereka sahabat mencontohkan kepada kita masalah sebesar apapun, masalah yang mungkin ya Umar bin Khattab tahu beliau tidak salah, tapi beliau tidak kemudian mengatakan, "Wah, ini yang salah dia." Enggak juga. Abu Bakar yang kemudian senantiasa beliau sudah minta maaf sekalipun, ya, begitu kemudian beliau dibela, tidak merasa beliau harus dibela. Beliau terus mengaku salah. Tidak sama seperti kita. Mungkin kalau kita dibela oleh Nabi, ya kita mungkin, "Wah, Mayu, tadi saya minta maaf, kamu enggak mau," kan itu. Itulah contoh nyata dalam kehidupan, di mana kemudian Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan kepada kita jamaah sekalian, di mana memiliki hati yang memaafkan dan meminta maaf dari kesalahan, itu adalah ciri mutlak seorang mukmin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran contohnya memberikan kepada kita gambaran alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kenapa Allah mensifati orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an dengan sifat ketika mereka senantiasa menjaga emosi mereka dan memaafkan ketika ada saudaranya yang berbuat salah? Ternyata ini adalah merupakan prinsip dasar seorang mukmin. Apa korelasinya dengan kemudian keimanan seorang hamba dengan rasa memaafkan dan meminta maaf ketika mereka memiliki salah? Sangat kuat dan erat sekali. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik dan masalah. Kenapa kemudian di antara kita gagal dalam berteman dan bahkan menjadi seorang mukmin kepada mukmin yang lain yang benar? Kadang-kadang salah dan keliru dan gagal karena kita tidak mengadopsi sifat ini. Meminta maaf ketika kita salah, memaafkan ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita. Sebagian kita kadang-kadang menginginkan semua orang itu seakan-akan gak mau berbuat salah, gak mungkin berbuat dolim kepada kita. Padahal Allah menjadikan orang-orang itu ya zaluman jahula. Mereka itu kadang-kadang berbuat dolim dan berbuat bodoh kepada kita. Sebaliknya kita pun demikian, berbuat jahat kepada mereka. Sehingga memaafkan dan memberikan kemudian maaf serta kemudian meminta maaf itu adalah sifat yang tidak boleh lepas dari diri seorang mukmin. Ya, suami istri ketika tidak paham tentang kisah ini, suami selalu mengatakan aku yang paling benar, aku pemimpinnya, atau kemudian sebaliknya perempuan yang selalu senantiasa merasa benar di atas suaminya, tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah kemudian dia mendapatkan keutamaan sebagai seorang mukmin. Kenapa? Karena seorang mukmin itu harus tahu betul bahwa kehidupan kita itu pasti ada yang namanya berbuat salah dan ada yang kemudian diperlakukan salah oleh orang lain. Maka dari itu ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum jami'an, ini sekelumit kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk kita jadikan pelajaran besar bagi kita. Hari ini sebagian di antara kita yang gagal dalam menjalani kehidupan
biasanya karena tidak memahami konsep tentang keimanan dan ketakwaan yang disebutkan dalam Al-Quran terkait tentang memaafkan dan meminta maaf atas kesalahan kita. Ya, dan ini seringkali saya temukan dalam kehidupan ketika kita berdakwah. Ada sebagian orang yang 3 tahun tidak saling menyapa, 4 tahun bahkan tidak saling menyapa. Mereka memblokir satu sama lain. Handphonenya sampai diblokir. Bukan hanya senyumannya Pak, handphonenya aja diblokir. Ketemu, kalau ada orang sholat, temannya sholat di sebelah kiri, dia akan ke kanan. Temannya kemudian di tengah, dia akan ke belakang. Subhanallah. Ketika kemudian beberapa waktu yang lalu saya tanya, kenapa engkau begini sama temanmu? Ya, gimana Ustaz, dulu Anda sudah pernah minta maaf, tapi kemudian dia nggak maafkan, ya sudah, Anda juga nggak butuh sama dia. Subhanallah. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Durability kita dalam kemudian melakukan upaya untuk dimaafkan kesalahan kita sangat lemah. Sangat kecil sekali kekuatannya, tipis. Mungkin kita tidak katakan bahwa kita itu nggak tahu mungkin sebagian kita teman-teman itu kalau ditanya, Pak, memang nggak tahu minta maaf itu caranya gimana? Memang nggak tahu bagaimana cara memaafkan. Semua kita insya Allah sudah tahu. Cuman kadang-kadang durability-nya yang kadang-kadang masih lemah. Kita putus asa kadang-kadang. Kalau kemudian teman kita salah berkali-kali, akhirnya kita putus asa. Ini apa? Kita talak bain teman kita. Padahal tidak ada dalam persahabatan, dalam pertemanan, dalam seorang mukmin kepada mukmin itu talak bain itu tidak ada. Kalau istri kepada suami, suami kepada istri itu ada istilah talak bain, Pak. Kenapa? Talak bain itu apa? Ya sudah, talak yang mungkin tidak bisa rujuk kembali. Itu ada, tapi sebagai seorang muslim dan muslimah yang dulunya pernah berumah tangga, sebagai mukmin dan mukminah, mungkin sudah berakhir. Tetapi sebagai mukmin dan mukminah, sebagai persaudaraan, ta'akhi bainahuma, itu tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Ya tetap dia sebagai saudari kita. Tetap mantan suami adalah saudara kita sebagai seorang mukmin. Maka disitulah kemudian Nabi SAW pun mengajarkan bagaimana kemudian antara mukmin dengan mukmin, antara mukmin dan mukminah, mukminah dengan mukmin, itu untuk saling menjaga. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis-hadis yang begitu banyak, ya, untuk kita saling menjaga kehormatan mereka, untuk kita menutup aib-aib mereka. Itulah seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Ya, oleh karena itu ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, kalau dalam rumah tangga itu bisa pisah, tapi kita katakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin dengan mukmin yang lain, tidak ada namanya perpisahan kecintaan kepada mereka, tidak ada. Bahkan Nabi SAW pernah menginginkan kepada kita ajaran yang mulia, di mana seorang mukmin dengan mukmin yang lain ketika misalkan terjadi masalah sekalipun dalam kehidupan mereka, kita tidak boleh kemudian senantiasa berpisah, tidak saling menyapa lebih dari 3 hari. Makanya saya pernah beberapa kali punya masalah sama teman kita, cekcok mungkin, ya, ada masalah, kita marah, kita emosi, sebaliknya teman kita juga emosi, marah. Kemudian 4 hari setelahnya kita kembali WA-WA-an, kita kembali saling maafkan. Kemudian ada teman saya bilang, Ustaz, kemarin kayaknya antum masalahnya gede banget, sekarang kok malah sudah biasa aja ketemu, pelukan, ciuman, dalam arti cipika-cipiki, kemudian antum masih WA-WA-an lagi. Apa yang mendasari? Yang mendasari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak boleh senantiasa lebih dari 3 hari, ya, menghajar teman kita. Tidak boleh. Saudara kita, walaupun masalahnya besar. Dan itu ujian yang kemudian Allah berikan kepada kita yang harus kita hari ini benar-benar, ya, lakukan. Bagaimana upaya untuk kemudian merealisasikan keislaman pada diri kita. Ya, oleh karena itu ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, jangan pernah kemudian kita anggap remeh kisah-kisah para sahabat ini, ya, karena mereka orang-orang hebat sekalipun telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala percontohan untuk kita. Ya, mereka punya masalah tapi mereka menyelesaikan masalah mereka dengan indah, dengan sebuah keindahan yang menjadi contoh bagi kita semua. Oleh karena itu ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, mari
kita jadikan kisah-kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai contoh nyata bagi kita dan kita adopsi tentunya dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kemudian senantiasa mendengarkan dalil-dalil lalu kemudian mengikutinya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sedikit nasihat untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini atau subuh kali ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhol bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan atau pertanyaannya di luar tema juga boleh atau sesuai dengan tema. Tafadhol, barakallahu fikum.